Kata orang katanya dunia ini sudah terbalik ya. Ini sudah kehadiran Aina Lutfi dan juga pengacaranya Pak Dedi. Ini istri sah adalah Aina. Dia suaminya ada perempuan lain. Tapi justru perempuan itu yang menuntut istri sah sekarang. Gimana ceritanya sih sebenarnya ini? Coba dari Neng dulu gimana? Dari Mbak dulu. Ceritanya memang kebetulan waktu kejadian selingkuh itu aku lagi hamil. Kondisinya hamil anak kedua ya. Oke. Berarti udah agak lama nih ya? Berapa? Iya, jadi kejadian ini sebenarnya udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu, tapi aku baru dijadikan tersangka di tahun ini. Kok begitu ya? Oke, itu katanya selingkuh sama karyawan sendiri. Iya, Kenal dong. kenal. Dekat juga sama saya. Tahu dia selingkuh itu gimana sih? Ada bisik-bisik dari karyawan lain atau gimana? Oh nggak ada, justru dari karyawan lain tuh mereka tahu, mereka diam. Yang lainnya diam gitu. Jadi aku benar-benar tahu, mencari tahu sendiri bukan dari orang lain. Feeling istri mungkin ya, karena lagi hamil juga, aku ikhtiar terus merasa suami aku tuh berubah lah tiba-tiba. Karena kan memang dari awal aku menikah sampai prosesnya aku punya perusahaan, kita sama-sama membangun dari nol. Dari gitu. nol. Iya, bareng-bareng kita. Giliran sukses punya karyawan malah selingkuh sama karyawan sendiri. Nah, iya akhirnya aku merasa suami berubah, aku sholat, setiap hari itu aku istighfar dalam kondisi aku lagi hamil, suami sudah jarang pulang gitu. Sampai kalau dibilang ditanya buktinya bisa melihat itu, Allah sih yang ngasih aku. Jadi kita ada momen dimana lagi pergi sama karyawan yang memang mengetahui perselingkuhan ini, termasuk ada si perempuan ini sama suami aku. Lagi itu kita lagi nonton bioskop gitu. Tapi karena aku sudah tahu suamiku selingkuh, aku belum tahu persis siapanya gitu. Tapi aku mengira-ngira namanya istri kan, kita feel. Oh, belum tahu sama siapanya. Siapanya itu belum tahu waktu itu. Tapi pasti suami saya lagi selingkuh, tapi dengan siapa nggak tahu. Belum. Nah, Oke. 2 minggu itu aku diam. 2 minggu kebelakangan aku tahu. Jadi setiap suami aku check in, pergi, aku tuh lagi kondisi hamil di rumah ya nungguin suami aku check in aja gitu pulang. Sambil aku ngumpulin bukti untuk gimana nih ke depannya aku bisa ngambil langkah gitu kan. Oke. Sampai akhirnya aku tahu kalau selingkuhannya itu adalah karyawanku sendiri, tapi aku tidak punya bukti akurat kayak, oh ternyata si perempuan ini gitu. Aku nggak punya. Adalah itu yang kejadian kita lagi nonton, kita duduk, aku masih praduga ini perempuan sepertinya. Jadi waktu kita duduk di barisan paling belakang, si pelakor duduk, harusnya aku bisa langsung duduk kan. Aku duduk di samping, jadi kosong setengah. Aku suruh suami aku. Di situ kondisinya aku udah tahu kan. Duduk sini mas, bilang. Nah dari situlah mereka berdua kelihatan nggak nyaman sebenarnya. Nah, tapi di situ aku udah tahu. Cuma aku belum pegang bukti gitu. Oke, nah ini ada sebuah video nih, momen pertemuan pertama kali Aina dengan terduga selingkuhan sang suami. Ini dia. Itu jadi langsung kamu interogasi di dalam mobil dan dia mengakui akhirnya. Mengakui karena saya punya bukti yang itu tadi di dalam bioskop itu suami saya kan keluar. Nah nggak sengaja dia merekam percakapan dia sama supirnya. Intinya di supirnya ngomong, bapak nggak nyaman di atas ya? Iyalah, di samping kanan bapak pacar bapak si ini disebut, di samping istri. Nah itu bukti. Direkam sama siapa? Kerekam, suamiku nggak sengaja kerekam dan dikirim ke aku sendiri. Kerekam? Iya, itu yang Allah ngasih aku selama ini. Jadi dia ngomong ke drivernya. Dia kan nggak nyaman di bioskop, dia keluar. Megang handphone itu kerekam. Kepencet dan dikirimnya cuma ke aku. Dan bukan bentuk voice note lagi? Video, aku ada video. Jadi videonya tuh kayak ya dipegang, nggak kelihatan dia bergerak jalan, dia ngobrol sama drivernya. Oh gitu. Dari situ aku kayak bener, tapi ini aku jadinya punya bukti namanya disebut memang dia gitu. Oke, tapi sekarang kenapa si perempuan itu jadi menuntut jadi balik? melapor kamu? Ya, atas dasar? Karena waktu kondisinya aku tahu, aku kan nyamperin ini perempuan gitu lah ya. Dari kondisi aku lagi hamil, posisi aku nggak stabil emosional. Aku awalnya pengen ngomong baik-baik, tapi ya namanya saya kecewa, saya sedih gitu dikhianatin sama dia tuh sama saya deket gitu loh, baik gitu. Jadi saya refleks spontan nyiram air es gitu. Dari situlah dia melaporkan saya, tapi bukan penganiayaan ringan atau cuma sekedar perbuatan tidak menyenangkan, tapi penganiayaan berat ya Pak ya.